Assalamualaikum, hai teman jalan semua. Kembali lagi bersama saya Rian dalam channel YouTube Ala Rian. Thank you banget ya guys sudah memilih video ini untuk kalian tonton. Hopefully you can enjoy for this video guys. Sebelum saya melanjutkan videonya, yuk support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, lalu klik like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang tahu informasi seputar dunia wisata dan bisa ikut virtual tour bareng sama saya. Dalam channel ini saya akan mereview banyak hotel dan destinasi wisata yang pastinya saya rekomendasikan untuk teman jalan semua. Oke guys, kita hayukeun. Halo guys, bagaimana kabarnya kalian di kondisi PPKM? Saya berharap kalian tetap sehat walaupun tetap di rumah aja ya. Dan tentunya semoga rezekinya tetap ngalir terus ya guys, amin. Oke yuk guys, di video kali ini saya akan ajak teman jalan semua berwisata ke desa wisata yang ada di kawasan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli juga. Dia itu lokasinya nggak jauh dari Denpasar, juga nggak jauh dari kawasan Kintamani. Anyway, ini posisi saya sekarang perjalanan dari Kintamani menuju ke Panglipuran ya guys ya. Jadi posisi Panglipuran itu berada di tengah-tengah antara Kintamani dan Denpasar Bali guys. Jadi emang posisinya nggak jauh-jauh banget. Terus juga sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan panorama pemandangan ya, pemandangan yang luar biasa, hijau semuanya, sehingga kita berasa seger banget gitu. Dan perjalanan juga kerasa karena emang ini kondisinya emang lagi pandemi ya guys ya, jadi kosong. Kita cuman lihat ada beberapa mobil aja mungkin yang besar seperti bis gitu ya guys ya. Saya yakin sih di kondisi normal pasti ini jalanan penuh banget. Kenapa? Karena lintas antara Denpasar menuju Kintamani ini luar biasa indah banget. Dan memang Kintamani sendiri adalah tujuan utama orang-orang atau wisatawan ya untuk liburan ke Bali. Pasti rugi banget kalau nggak ke Kintamani karena di sana ada banyak tempat wisata. Salah satu yang sudah saya kunjungi yaitu adalah Desa Trunyan dan Gunung Batur, juga ada Danau Batur di sana. Saya sempat menginap di kawasan Danau Batur. Di sepanjang perjalanan tuh saya banyak banget ngelihat bendera-bendera seperti yang ada di atas juga sih ya. Itu ada bendera Jerman, ada bendera Swiss, saya lihat juga ada bendera Amerika, Australia. Saya nggak tahu ya ini maksudnya apa gitu ya bendera-bendera itu. Apakah di situ ada banyak bule dari Jerman atau gimana, atau kalau misalnya benderanya Kanada, apakah banyak orang Kanada di rumah itu atau gimana. Tapi yang jelas sepanjang perjalanan dari Kintamani menuju ke Panglipuran ini banyak banget bendera ini. Kalau ada yang tahu boleh dong komen di tombol komentar, di kolom komentar ya, biar saya tahu dan ada wawasan juga buat saya guys. Oke guys, ini kita sekarang sudah berada di jalan menuju ke Desa Panglipuran. Jadi dari jalur besar tadi, dari arah Kintamani menuju ke Denpasar, itu kan jalur besar ya, ke arah Bangli juga. Nah ini untuk ke arah Desa Panglipuran itu kita belok kanan. Nah ini kurang lebih suasana perjalanannya. Ini jalannya kelihatannya kecil, tapi menurut saya ini dua bis berpapasan masih bisa sih, masih aman gitu. Emang ini disiapkan untuk desa wisata, jadi untuk aksesnya juga nggak sulit ya menurut saya, walaupun namanya desa gitu. Jujur nyaman gitu untuk akses jalannya, bagus gitu ya, nggak ada gajlukan atau gimana, jalan rusak tuh nggak ada guys. Walaupun ini sekarang kondisi Bali lagi sepi ya guys ya. Dan ini adalah gerbang menuju ke Desa Panglipuran. Ini parkirannya seperti ini guys. Untuk bis itu parkirannya belok kanan ya. Di ujung itu dekat pura ya, dekat pura, di situ ada parkiran bis khusus untuk bis di kawasan Desa Panglipuran kalau mau parkir gitu guys. Untuk parkiran mobil sendiri yang kecil ya, mobil kecil itu nggak terlalu besar. Jadi saya sarankan untuk teman jalan yang mau ngunjungin Desa Panglipuran lebih baik datang lebih awal ya guys ya, supaya kebagian parkir gitu nanti. Nah ini kita langsung beli tiket. Untuk dewasa harga tiketnya cukup membayar 25.000 untuk WNI ya, dan untuk anak-anak 15.000. Nah kebetulan saya di sini kan mau liput untuk drone juga ya, karena saya pengen lihat view dari atas, dan itu harus membayar Rp50.000 guys. Nah setelah membeli tiket untuk masuk ya, tiket masuk, tiket parkir, dan juga untuk membayar drone, kita lanjut nih masuk ke area Desa Panglipuran. Tapi sebelumnya please untuk tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan, cuci tangan dan pakai masker.
standby. Prokes itu penting tentunya ya, supaya nanti teman jalan pas kembali ke rumah itu nggak bawa virus dong pastinya, dan tetap sehat juga, nggak terkena COVID atau tidak terinfeksi COVID guys. Oke you guys, ini kita sudah masuk ke area Desa Panglipurannya sendiri. Dari parkiran nggak terlalu jauh, asli. Dan yang unik dari desa ini sebetulnya orang-orang datang ke sini untuk berfoto di kawasan undakannya itu ya guys ya. Jadi undakannya itu khas banget Desa Panglipuran. Padahal ada banyak yang lebih menarik dari sekedar undakan tadi guys. Oke you guys, Panglipuran kalau dilihat dari asal katanya juga mengandung arti pelipur lara atau tempat menghilangkan kepenatan guys. Dan memang faktanya sekarang Panglipuran menjadi tempat wisata karena statusnya sebagai desa wisata tadi guys. Ada juga yang mengartikan Panglipuran itu dengan kata pengeling pura. Eling itu berarti ingat dan pura itu artinya tempat suci, tempat di mana umat Hindu beribadah guys. Awal berdirinya Desa Panglipuran ini dulu ketika raja di kawasan Banyung Gede memerintahkan warga desa Banyung Gede yang terpilih untuk melakukan ngayah sebagai abdi di kawasan Bangli. Ngayah sendiri adalah aktivitas ibadah yang dilakukan oleh umat Hindu ya guys ya. Nah, saking seringnya diperintahkan raja untuk melakukan ngayah tadi guys, maka raja memberikan hadiah kepada orang-orang Banyung Gede yang terpilih tadi guys, dengan memberikan wilayah tinggal sebesar 112 hektar. Wow, besar banget ya guys ya. Dan raja juga memberikan nama desa tersebut dengan nama Pengeling Pura. Namun lama-kelamaan namanya itu berubah atau bergeser menjadi Desa Panglipuran guys. Nah, struktur dari Desa Panglipuran ini juga sama persis dengan Desa Banyung Gede guys, karena memang orang-orang yang tinggal di Desa Panglipuran ini adalah orang-orang yang terpilih dari Desa Banyung Gede tadi guys. Kontur jalan di Desa Panglipuran ini merupakan undakan-undakan yang dikenal oleh masyarakat Panglipuran dengan istilah priji guys. Jadi yang seperti yang saya sebutkan di awal ya, memang ciri khas dari Desa Panglipuran ini adanya undakan-undakan, dan ternyata istilahnya adalah priji guys. Jadi priji itu merupakan jalan batuan dengan campuran rumput ya guys ya. Cuman sekarang katanya udah direnovasi, jalanannya itu hanya ada batuan saja guys. Saat ini Desa Panglipuran dihuni oleh 250 kepala keluarga dan 1050 orang warga ya guys ya. Dan semua warganya tersebut juga terbagi dalam 76 kapling desa yang disebut dengan Karangkerti guys. Kalau istilah di kita mungkin kayak blok gitu ya, blok perumahan gitu loh guys. Nah, bahan bangunan yang ada di Desa Panglipuran ini mayoritas terbuat dari bambu ya guys ya, seperti dapur, balai sakenem, terus ada sanggah, ada angkul-angkul, dan gerbangnya juga itu disebut Karangkerti. Itu juga atasnya itu terbuat dari bambu guys. Bambu ini dianggap oleh masyarakat di Panglipuran itu mudah didapatkannya, terus juga ditanamnya gampang. Jadi kalau misalnya kita butuh nih suatu waktu untuk renovasi rumah, itu bahannya bisa dengan mudah didapatkan di kawasan Desa Panglipuran ini sendiri. Selain itu emang hutan bambu juga menjadi daerah resapan gitu ya guys ya untuk Desa Panglipuran, karena dia berada di bawah Kabupaten Kintamani ya guys ya. Jadi pohon bambu ini selain berfungsi atau bermanfaat untuk bahan bangunan, dia juga berfungsi sebagai daerah resapan karena supaya menghindari gitu ya guys ya dari bencana banjir ataupun tanah longsor. Nah, karena bangunan di sini juga sebagian besarnya terbuat dari bambu, makanya Desa Panglipuran ini kawasan dari 112 hektar itu 40% itu wilayah merupakan hutan bambu guys, dimana saat tahun 95 itu pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru. Keren banget ya. Di kawasan Desa Panglipuran ini juga masyarakatnya banyak yang membuka warung ya guys ya, yang jual makanan, tanaman hias, terus juga hasil kerajinan Bali. Ada juga yang jual makanan, nanti kita akan makan juga di salah satu warung di kawasan Desa Panglipuran ini. Dan tentunya juga banyak yang menjual pakaian-pakaian khas Bali ya, yang kalau kita temukan itu ada daster, terus ada pakaian barong yang bisa teman jalan beli ya untuk oleh-oleh. Jadi teman jalan di sini selain bisa menikmati Desa Panglipurannya sendiri, bisa juga wisata belanja sekaligus membantu memberdayakan ekonomi masyarakat di kawasan Desa Panglipuran ini guys. Nah, ini adalah suasana toko-toko kecil yang dibuka oleh masyarakat di kawasan Desa Panglipuran ini guys. Dan di sini banyak ya pilihannya, mulai dari daster, pakaian, pernak-pernik, aksesoris, semuanya lengkap ada di sini guys. Sekaligus kita juga bisa berfoto-foto di sini karena emang lokasinya itu bener-bener instagramable banget guys. So kalau misalnya teman jalan mau ke Desa Panglipuran, saya jamin puas banget, nget pokoknya, karena emang sekeren itu tempatnya
guys. Dan pastikan ketika teman jalan berada di kawasan Desa Panglipuran ini, masuk ke semua lorong yang ada di Desa Panglipuran ini guys. Karena kalau misalnya hanya sekedar foto di area undakannya tadi, menurut saya itu rugi banget guys. Kita jadi lebih belajar ya guys ya, oh ternyata suasana di pedesaan Panglipuran ini benar-benar hikmat gitu. Terus juga saya merasakan juga warganya ramah, benar-benar tradisional. Terus juga mereka ramah lingkungan ya, karena semua ornamen, terus juga perlengkapan ibadah mereka, terus untuk makan, bahkan kerajinan yang dijual di kawasan Desa Panglipuran ini juga seperti ini nih, terbuat dari bambu guys. Dari keranjang seperti ini ada juga gantungan dari bambu nih guys. Ini bunyinya seperti angklung gitu. Dan yang gak kalah penting adalah kita bisa berinteraksi dengan warga Desa Panglipurannya sendiri guys. Kita bisa tanya lebih jauh ada apa aja sih di Desa Panglipuran, sejarah dan sebagainya. Saya juga bahkan ketemu sama ketua adat di sini. Tentunya guys, kita juga bisa ngambil pelajaran ya dari Desa Panglipuran ini, dimana desanya itu tertata dengan rapi, aturan sosialnya juga masih terjaga, juga kebersamaannya juga luar biasa ya. Terus juga bersih, ini desanya bersih banget asli. Saya jujur bangga banget berada atau mengunjungi Desa Panglipuran ini. Ternyata Indonesia punya Desa Panglipuran yang menurut saya ini keren banget sih. Di Korea itu ada namanya Desa Gamcheon Village. Itu desa tua di tengah pusat kotanya Seoul, pusat kotanya Korea, atau berada di Seoul. Tapi menurut saya Desa Panglipuran ini keren banget gitu ya, karena desanya masih hidup, benar-benar terjaga. Beda dengan Gamcheon guys. Jadi secara jujur saya rekomendasikan banget teman jalan yang mau explore desa-desa yang otentik Indonesia banget, terus juga estetik, bener-bener indah desanya, karena semuanya benar-benar tertata, mulai dari hutannya, area penghijauannya, terus juga rumahnya, puranya, tempat ibadah. Setiap rumah itu punya tempat ibadahnya, juga jalanannya bersih banget. Pokoknya udah deh, bangga banget saya punya desa yang namanya Desa Panglipuran, itu punya Indonesia guys. Bangga banget. Oke guys, jadi ini adalah suasana di jalan yang undakan tadi. Banyak orang mengunjungi Desa Panglipuran itu untuk berfoto di area undakan jalan ini guys. Bener-bener indah banget kan, Masya Allah, tabarakallah. Indonesia punya tempat kayak gini tuh, aduh bener-bener deh, saya bangga banget punya aset kebudayaan ya, desa wisata di kawasan Desa Panglipuran ini guys. Oh iya guys, ini saya kasih ujuk ke teman jalan semuanya. Ini adalah suasana hutan bambu yang berada di Desa Panglipuran. Ini masih kawasan Desa Panglipuran, di mana dari luas tanah sekitar 112 hektar yang diberikan oleh raja tadi kepada Desa Panglipuran, itu 40%-nya adalah merupakan kawasan hutan bambu, seperti yang teman jalan lihat. Oke guys, sekian dulu review destinasi di kawasan Desa Panglipuran kali ini. Terima kasih yang sudah memilih video saya untuk ditonton, dan tentunya menonton dari awal sampai akhir guys. Support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Saya Rian pamit undur dari hadapan Anda, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.